Pemirsa, apa yang menyebabkan akhirnya ayah Eki, Ibtu Rudiana muncul ke publik dan bersuara? Lalu apa jawaban dari Ibtu Rudiana yang dituding merekayasa kasus Vina? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bapak Mardiman Sane. Selamat malam, Pak Mardiman. Selamat malam, Metro TV. Pak Mardiman, apa sebetulnya alasan dari ayah korban Eki, Ibtu Rudiana, akhirnya buka suara terkait pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Alasan utamanya adalah beliau harus membuka fakta yang sebenarnya dan beliau selama ini sudah sedemikian keji difitnah, ya, diputarbalikan fakta, dan saatnya kami harus mengcounter semua informasi-informasi yang menyesatkan itu. Itu motifnya, Mbak. Oke, termasuk dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal ini ada Aldi Revaldi yang mengaku mengalami penyiksaan saat diinterogasi oleh polisi. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pihak Ibtu Rudiana? Lucu juga, Mbak, kan itu kalau bicara PK itu kan novum. Novum itu adalah sesuatu yang sudah ada pada saat peristiwa itu terjadi, tapi lupa atau tidak dimunculkan atau terskip gitu ya. Tapi kan novum yang ada sekarang ini kan bukan novum menurut saya. Mereka kan baru mencabut keterangannya sekarang. Novumnya di mana? Mereka kemudian juga menampilkan motor itu sudah ada dalam berkas perkara. Jadi kalau mereka hanya mengedepankan, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, teman-teman lawyer yang meminta ini PK, mereka menampilkan novum yang bukan novum, gitu. Oke, masih dalam memori PK Saka Tatal ini ada kesimpulan yang diambil bahwa kasus Vina dan Eki ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Pembunuhan, Mbak, 1000%. Demi Tuhan, kemarin dengan apa yakinnya beliau, ya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, dengan meneteskan air mata, beliau berani bersumpah dan memastikan bahwa anaknya dibunuh, bukan kecelakaan tunggal. Nah, mengenai pernyataan misalnya salah satunya dari pernyataan Dede yang mengaku memberikan kesaksian palsu karena merasa takut berhadapan dengan Ibtu Rudiana, ini bagaimana sebetulnya? Itu hak Dede. Tapi bila tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu yang mereka sampaikan bahwa Ibtu Rudiana menyiksa, Ibtu Rudiana mengarahkan, Ibtu Rudiana melakukan pemukulan, bila tidak terbukti mereka akan menerima konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Oke. Tidak pernah ada itu, juga, Mbak. Oke, ada juga saksi Aib yang melaporkan saksi Dede ini dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyani. Apa alasan utama pelaporan ini? Yang melaporkan siapa, Mbak? Dari saksi Aib. Saksi Aib melaporkan. Bukan, yang melaporkan Dedi Mulyadi, Dede dan Liga Akbar itu kami justru. Oke. Oke. Oh iya, Aib kemarin melaporkan juga, ya, baru kemarin, ya. Oke, alasan pelaporan ini apa saja pertimbangannya? Alasannya karena banyak fitnah yang terkandung di dalam informasi elektronik, ya. Karena waktu itu Pak Dedi Mulyadi live mewawancarai dan sebagainya, dan menurut kami ini harus diluruskan. Kami sudah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan meminta maaf, tapi itu tidak dilakukan. Ya sudah, kami laporkan. Kemudian ada juga dengan melihat progres di PK ini, apakah nantinya Ibtu Rudiana juga akan menjadi saksi atau seperti apa? Tidak ada kewajiban bagi Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi, karena beban pembuktian dalam PK itu adalah pemohon PK. Jadi justru mereka lah yang harus membuktikan. Kan dalam hukum kita siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Makanya silahkanlah berusaha sekeras-kerasnya. Tapi kenapa kami perlu tampil di publik, kami perlu meluruskan, karena jangan sampai ada opini sesat dan menyesatkan dari orang-orang sesat, ya, terus-menerus masuk di ruang media, terus-menerus masuk di ruang publik tanpa ada upaya dari kami untuk meluruskan sesuatu yang menurut kami itu sudah keterlaluan dan menyerang nama baik klien kami.
Seseorang yang sudah disakiti, anaknya meninggal, ya masih digituin juga gitu. Ini luar biasa memang. Oke, Pak Mardiman, mengenai ada keterangan dari ahli seperti itu bahwa pengusutan kasus Vina ini lebih melandaskan pada keterangan ataupun kesaksian, bukan scientific crime investigation. Bagaimana tanggapannya? Salah dong. Berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 ya. Jadi ada saksi, kemudian ada keterangan terdakwa dan sebagainya. Jadi memang scientific crime investigation ini adalah pengembangan dan bukan merupakan pokok kalau kita lihat KUHP. Jadi dia diperlukan bila mana bukti-bukti saksi itu belum cukup mendukung. Tapi selama ini narasi yang berkembang di banyak media bahwa tidak ada scientific. Kata siapa? Ada scientificnya dalam kasus ini. Ada forensik. Ada ekshumasi yang dilakukan oleh dokter. Itu scientific. Karena apa? Dokter melakukan itu berdasarkan keilmuannya. Kemudian tadi Reza Indragiri mengatakan tidak ada bukti percakapan. Berarti Bung Reza ini belum baca putusan. Ada SMS kok antar pelaku itu yang membuktikan perencanaan itu. Itu tertuang dalam putusan. Lantas nggak scientific apa? Gitu. Semua scientific kok. Ada forensik, ada kemudian juga SMS. Kata siapa Pak Reza Indragiri bilang nggak ada scientificnya? Ada SCI-nya. Kata siapa nggak ada? Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bapak Mardiman Sane telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih. Pemirsa, usia jeda kami akan segera kembali dengan informasi mengenai pemimpin kelompok kemerdekaan Palestina Hamas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.